Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'arif an nafsi ismi Wiza Ibrajan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan atau mempresentasikan mengenai 3 model dan pendekatan dalam pembelajaran, yaitu PBL atau Problem Based Learning, kemudian Project Based Learning atau PJBL, dan Differentiated Based Learning atau DBL. Oke teman-teman, ketiga konsep ini sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21 karena menekankan pada keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas siswa serta kerjasama dalam proses belajar. Yang pertama yakni PBL atau Problem Based Learning. PBL ini adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal dalam proses belajar. Artinya, siswa tidak langsung diberi materi, tetapi diajak untuk memahami suatu permasalahan terlebih dahulu. Dari masalah tersebut, siswa kemudian mencari atau menganalisis informasi, kemudian berdiskusi dan menemukan solusi. PBL berfokus pada proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Dalam model ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, serta bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam PBL meliputi orientasi pada masalah, mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta melakukan evaluasi. Kemudian kelebihan dari program ini adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam kemandirian belajar. Namun model ini juga memiliki tantangan seperti membutuhkan waktu yang lebih lama dan peran guru sebagai fasilitator yang aktif. Kemudian yang kedua itu ada PJBL atau Project Based Learning. PJBL ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembuatan proyek atau produk nyata. Kemudian dalam PJBL siswa diberikan tugas untuk membuat suatu karya seperti video, poster, laporan, atau produk kreatif lainnya. Proyek tersebut biasanya berkaitan dengan materi pembelajaran. Konsep PJBL ini berbeda dengan PBL yang fokus pada pemecahan masalah. PJBL ini lebih menekankan pada hasil akhir berupa sebuah produk. Kemudian langkah-langkah dalam PJBL meliputi penentuan penilaian mendasar, kemudian perencanaan proyek atau merencanakan sebuah proyek, kemudian pelaksanaan proyek, pengembangan produk, dan presentasi hasil serta refleksi atau evaluasi. Kemudian kelebihan PJBL. Kelebihan PJBL itu dapat meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan motivasi belajar siswa. Namun justru di balik kelebihan itu ada sebuah tantangan atau kekurangan, yakni membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir DBL atau Differentiated Based Learning. Pembelajaran berbasis diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan masing-masing siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan, seperti minat,
atau gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada DBL ini, guru tidak memberikan pembelajaran yang sama untuk semua siswa, tapi menyesuaikannya. Dalam DBL terdapat beberapa bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yakni perbedaan materi, kemudian diferensiasi proses ya, atau perbedaan cara belajar, dan diferensiasi produk, yaitu perbedaan hasil atau tugas yang diberikan kepada setiap siswa. Dengan hadirnya pendekatan ini, diharapkan semua siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan porsinya atau kemampuannya masing-masing. Kemudian jika dibandingkan ketiga model yang telah saya sampaikan, model ini memiliki fokus yang berbeda. PBL berfokus pada proses pemecahan masalah, kemudian PJBL berfokus pada pembuatan atau membuat sebuah proyek atau produk, dan DBL berfokus pada perbedaan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Meskipun berbeda, ketiganya sama-sama mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Jadi guru hanyalah sebagai fasilitator. Sebagai kesimpulan, PBL, PJBL, dan PDBL merupakan pendekatan dan model pembelajaran yang sangat relevan digunakan dalam pembelajaran modern. Dengan menerapkan ketiga konsep ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, interaktif, dan bermakna bagi setiap siswanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.